Halo, selamat malam. Bos Anton disapa malah pergi dia. Selamat malam, Bos Ade. Barusan menyalakan lampu dulu biar cerah, ya kan? Karena tadi gelap. Oke, siap. Oke, teman-teman. Sorry ya, tadi siang kita nggak sempat live ini. Kebetulan jadwalnya tabrakan sama tim NS, sama saya, sama King Niko, sama Bos Anton. Jadi kalau saya itu tadi ini teman-teman ke RS karena anak sakit. Nah, ini kegiatan kegiatan bapak ya. Ya maunya nemenin, cuman karena nggak bisa ya, jadi nggak ketemu tadi. Tapi nggak apa-apa ya, kita sore ini malam ini kita ketemu, kita jumpa lagi, sharing-sharing lagi. Jadi silakan teman-teman yang punya pertanyaan sudah disimpan, mungkin udah disimpan untuk tadi siang, baru bisa tanya sekarang, sharing sekarang ya sangat dipersilakan ya, sangat dipersilakan. Oke, saya open sharing dulu dari teman-teman nih. Nah, dari teman-teman ada yang mau disampaikan dulu nggak? Tertarik sarung tangannya saya. Ter- Tertarik sarung tangan ya? Ya ini Saya tuh mungkin tertarik cuman sama koin antiknya, Bos Afin. mana nggak kelihatan koinnya, jangan dibahas lah. Nah, nah, Oh, nggak nah kelihatan koinnya. itu Bos Anton, bener itu. Makanya saya bilangnya tertarik sama sarung tangannya. Barangkali bisa nyerempet di koinnya saya itu. Janganlah, jangan bahas koin. Nggak jadi trending nanti kita. Fokus ke ini dulu teman-teman, ke trading dulu ya. Bos, mengaiti untuk soal gold. Gold ini apakah kondisinya dia sideways atau dia ini membentuk koreksi ya? Setelah kemarin kan penurunannya seperti Bos tadi bilang kan mencapai level 1618. Nah, Oke, ini kan naik ke atas ini. Dia ini kalau saya ukur tadi kan sempat sampai 382. Terus habis itu turun, nah naik kayak sideways. Nah, itu apakah dia memang masih momen koreksi ke atas atau dia sideways atau dia memang akan bahkan lanjut turun ya? Karena kan oh, terpantaunya oke, dia hanya di titik 382. Terima kasih. oke. Thank you sudah mau sharing ya. Wah, sudah mau membuka malam hari ini. Tapi sabar dulu kalau ke market. Ini secara nggak langsung, Bos Afin ini request XAU USD gitu. Sabar Kode dulu, kode sabar halus dulu dia, ya. Bos Ade. Gimana? Mode halus katanya Kode bosku. halus. Ya itu kode halus. Sabar dulu lah, sabar dulu. Mungkin sharing-sharing dari teman-teman dulu. Kita open sharing loh ini. Sebelum bahas market. Tapi kalau mau request boleh juga ya. Kita bisa tuliskan mungkin request. Nah, request analisa. Ini berarti ada XAU USD. Apakah masih sideways atau downtrend atau akan uptrend? Nah, level Fibo-nya gimana nih? Nih, baru satu ya, kita ngantongin satu instrumen untuk di review. Yang lainnya ada lagi nggak dari yang lainnya? Ayo, ayo. Jangan malu bertanya ya, malu bertanya sesat di jalan. UJ, Bitcoin. Kalau pada request nomor satu ini. Oke, saya tulis dulu USD JPY, Bitcoin. Nah, update, sudah update. Audi CAD, malam ini termasuk high impact news kah? Nah, Bos Anton mungkin bisa menjawab tuh pertanyaan pertanyaan menarik selain request market itu. Bos Anton, halo. Oke, oke. Ya, saya nyari ini open mic. Oh,
Malam ini news termasuk high impact kah? Kalau saya ya melihatnya yang pertama yang saya perhatikan hanya di yang terkait dengan dolar, teman-teman. Jadi kalau di luar dolar itu sesekali dan umumnya di siang atau sore ya, contoh kayak Euro, GU gitu loh. Tapi kalau misalkan malam seperti ini, biasanya saya tutup mata yang lain, hanya fokus ke yang USD karena dampaknya based on riset, based on yang saya teliti di market itu cenderung ke dolarnya. Nah, kalau melihat news dolar pada malam hari ini, bentar, saya mungkin sambil share screen dulu aja ya supaya lebih enak teman-teman memperhatikannya tuh nggak cuma secara suara tapi bisa secara visual juga. Saya share screen dulu. Ini indeks apa ini? Yang request indeks Kalau cuma indeks itu kayaknya semua indeks di dunia, Bos Ade. di review satu-satu sampai ganti hari nanti, sampai marketnya tutup kita Iya. kita masih review gitu. Atau mungkin ini ngode IHSG karena IHSG kan hari ini tembus 8.000 ya kan. Oh 100. Oh, udah jelas ya. Indeksnya US 100 dan US 500. Oke. Tampung dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang bertanya untuk news malam hari ini. Malam hari ini kita akan ada 2 ya. Kebetulan 7:30 itu ada 2 news. Yang jam 9 ada 2 juga. Sekedar pengetahuan buat teman-teman. Jadi kalau news yang dirilis itu sifatnya seperti ini, ada preliminary, ini University of Michigan kalau nggak salah ya. Coba ini saya sembari mengingat-ingat ya, semoga nggak keliru. Bener ya, University of Michigan, artinya dia sifatnya itu lebih ke survei yang dilakukan oleh Universitas Michigan. Jadi dia tuh kayak punya lembaga di dalam kampus ya yang memang fokusnya untuk ini ngasih survei sentimen dari para konsumer seperti apa. Terus yang kedua ini ekspektasi inflasi. Nah, biasanya kalau pas kondisi-kondisi kayak gini, ketika Donald Trump memberikan kebijakan tarif ya, atau kenaikan biaya impor, nah, lembaga-lembaga kayak kampus seperti ini, ya mereka mengadakan yang namanya survei. Nah, untuk yang jam 9 ini bisa kita golongkan sebagai soft data ya. Soft data itu yang sifatnya survei. Dampaknya ke market gimana? Ya bisa jadi akan signifikan, tapi seringkali tidak. Ya itulah kenapa kalau saya riset ini ya data-data fundamental, saya tidak memasukkan case-case seperti itu ke dalam catatan. Nah, yang saya catat itu biasanya lebih ke yang kayak GDP gitu ya. Bentar, ini saya perlihatkan dulu. Nah, jadi yang saya masukkan ke catatan tuh misalnya kayak ini, kayak GDP gini ya. Nah, ini ada nih GDP, terus NFP, CPI, ini saya masukkan karena memang berdasarkan yang saya amati, pergerakan langsung di marketnya secara spesifik di market gold dan juga indeks dolar, ya tidak semua high impact news yang tertera di sini, di Forex Factory itu atau di investing ya, tidak semuanya itu memberikan dampak secara signifikan, hanya beberapa saja. Nah, kalau kita bedah, ya tadi itu ada yang data sifatnya lebih ke survei atau soft data, nanti memberikan gambaran. Kalau survei ini ternyata nanti hard datanya atau hard data itu kayak ini, yang atas ya, core retail sales ini kayak retail sales ini namanya hard data, yang memang benar-benar diukur levelnya ya sampai ke konsumen misalkan atau sampai ke distributor. Kalau retail kan berarti kan lebih ke distributornya. Nah, apakah sesuai? Kalau sesuai biasanya nanti akan memberikan dampak ke market. Ya, entah itu nanti dolarnya menguat atau mungkin nanti dolarnya yang melemah atau mungkin komoditas lain misalkan goldnya naik, goldnya turun dan lain sebagainya ya. Jadi sedikit wawasan. Nah, kalau saya melihat 4 news yang nanti malam akan dirilis, ya, ada 4 ini, menurut saya sih tidak yang secara instan ya bisa menggerakkan market. Karena acuan saya ketika kita berbicara ke data-data ekonomi,
ya lebih ke apa yang disampaikan oleh Jerome Powell atau perwakilan dari The Fed lainnya. Contohnya apa? Satu, data-data terkait inflasi. Apa aja? Ya, ada 3. Kemarin kita udah sempat bahas ya. Ada CPI, ya kita udah sempat live trade news CPI, ternyata ya harga sideways, nggak kemana-mana, malah baru hari berikutnya naik, tapi sekarang juga turun lagi. Satu CPI udah, kedua, ya yang kedua itu ada PPI, itu kemarin malam sudah. Nah yang ketiga itu nanti ada PCE. PCE ini biasanya dirilisnya di menjelang akhir bulan. Saya agak lupa, tapi yang saya tandai, saya hafalin tuh biasanya minggu keempat. Kadang berubah ke minggu ketiga, atau bahkan minggu pertama awal bulan berikutnya. Tetapi poinnya di bagian belakangan rilisnya PCE. Nah ini data yang pertama yang menurut saya bisa cukup memberikan impact yang signifikan ke market. Yang kedua adalah data-data terkait tenaga kerja. Contohnya apa? Nah, kalau kita buka di sini, ada yang namanya unemployment rate ya. Itu udah kita terima kemarin pas NFP. Bentar, saya tampilkan dulu. Bulan ini gitu ya, biar kelihatan semua. Nah, ini unemployment rate. Ini penting. Terus kemudian selain ini masih ada lagi yang namanya JOLTS job opening. Nah itu yang diukur adalah pembukaan lapangan kerja baru. Biasanya hari Selasa minggu pertama. Sebentar, ini kok nggak ada. Biasanya sih Selasa minggu pertama. JOLTS job opening. Ini agak aneh kalau nggak ada. Atau mungkin sudah dirilis di bulan sebelumnya tapi di akhir bulan. Nah, kalau ini yang bulan Juli ada nih, bener nih minggu pertama, hari Selasa. Nah, bentar yang Agustus ini kok nggak ada, mungkin di akhir bulan Juli mungkin. Ah, bener ya, di akhir bulan Juli ini, hari Selasa. Yaitu, kadang harinya itu bisa geser teman-teman, tidak selalu di hari Selasa minggu pertama awal bulan, sometimes dia geser ke minggu keempat akhir bulan. Karena acuannya sebenarnya bukan di hari apa minggu keberapa, tapi ada selisihnya, 28 hari setelah apa. Nah, saya bisa tunjukkan di, bentar, saya kayaknya pernah merangkum. Bentar ya, saya cari dulu. Ini sembari sharing-sharing dulu lah ya. Kita sharing santai, semoga teman-teman juga menjadi lebih tahu ya. Mungkin tidak langsung ini ya akan memberikan kita cuan, tetapi dengan kita tahu seperti ini harapannya ya teman-teman bisa lebih paham, nggak yang harus setiap ada rilis data yang warnanya merah ditungguin, dipatengin. Nah, harapannya bisa lebih santai lagi tradingnya. Saya tuh lupa filenya, nama filenya yang saya lupa. Bentar, rilis data ekonomi kalau nggak salah. Ya, sembari saya cari, sembari ini ya saya jelaskan dulu. Jadi kembali ke 2 poin itu yang menurut saya sekarang kalau kita konteksnya membicarakan tentang data ekonomi ya lebih ke data-data inflasi, data-data tenaga kerja, itu yang mungkin akan lebih memberikan dampak ke market teman-teman. Nah ini udah ketemu nih filenya. Ya saya share screen juga nih, semoga sudah kelihatan dengan jelas ya. Nah ini, jadi untuk release date-nya ini sebenarnya tidak semuanya itu ini setiap awal bulan kayak NFP gitu kan kita bisa pastikan ya fix dia hari Jumat awal bulan, every first Friday. Nah, tapi ada juga kayak ini JOLTS job opening nih yang dia rilisnya itu 35 hari setelah bulan berakhir. Nah karena hitungannya 35 hari kan dia bisa geser, tidak yang selalu hari Selasa awal bulan ya, kayak tadi contohnya bulan Juli itu 2 kali rilis. Nah, terus ada yang 30 hari, ada yang 28 hari, dan ada yang 3 minggu bahkan ini. Nah, ini berbeda-beda ya. Ini sekedar wawasan buat teman-teman. Semoga menjawab ya kalau tadi ada yang bertanya tentang news nanti malam. Nah, dampaknya gimana ya menurut saya malam hari ini kembali ya, menurut saya nggak yang instan secara langsung bakal terus goldnya akan junam atau akan terbang gitu, nggak yang menurut saya sih nggak yang akan seinstan itu ya. Lebih ya kayak biasa lah, volatility-nya tuh kayak biasanya. Kayak biasanya tuh kayak apa ya, kayak sekarang nih, kayak yang teman-teman lihat sekarang ya, dia masih ada di range yang sama ya. Ini nih contoh aja nih, saya langsung kasih
gambaran di gold. Nah ini ya dia akan pelan-pelan seperti ini, nggak yang terus langsung tiba-tiba tebel ke bawah gitu kan, nggak. Menurut saya nggak yang seinstan itu juga. Mudah-mudahan nggak kemarin ada posisi langsung TP. Oke ya, semoga. Ini mungkin sedikit ya, nanti gold kita bahas lebih detail ya di tengah-tengah ya nanti. Tadi ada yang request ya Bu Safin. Kalau dari saya akan langsung sampaikan juga ya pandangan saya terkait gold. Saya akan bersihkan gambarnya dulu biar lebih enak dipandang. Set, nah hilang semua. Oke, untuk gold ini saya akan batasi ya. Saya akan pakai acuan pergerakan yang terkininya aja nih dari garis hitam vertikal ke kanan ya, ke sini berarti. Sebenarnya kalau kita lihat trennya ya, tren dari tanggal 14 hari Kamis kemarin, ini pergerakannya dia cenderung downtrend. Dan teman-teman yang dulu sempat mengikuti webinar Fibonacci Part 2, saya sudah sempat menjelaskan tentang struktur market. Bos Adi pun juga sempat menyampaikan. Nah, ini kan struktur marketnya yang terbentuk itu struktur market downtrend. Ini di time frame M30, teman-teman. Ya, ini sedikit aja saya bahas. Nanti di tengah-tengah bolehlah kita per detail lagi. Nah, ini kalau ini saya hubungkan juga ya dengan apa yang pernah saya sampaikan. Kalau kita bicara elite wave atau struktur market kayak gini, ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah selesai 5 gerakan. Terus dia, nah ini bisa jadi koreksi 3 gerakan. Nah, yang sekarang menjadi perhatian adalah apakah dia mampu menembus ini atau tidak. Nah, tadi pun sore ya, saya lupa jam berapa, tadi saya sudah sampaikan. Kalau dia nggak berhasil break dari support trendline ini, mungkin di time frame besarnya dia akan membentuk satu pola double bottom. Terus harga naik tinggi, bisa. Tapi kalau di sini dia ternyata berhasil break dari support trendline-nya ini, ya kemungkinan dia akan melanjutkan pergerakan turunnya. Sampai mana ya nanti kita analisa lagi. Nah, itu yang saya lihat seperti itu ya untuk gold terkininya seperti itu, teman-teman. Nah, nanti sama Bu Sade boleh menyampaikan analisa secara lebih detail ya. Itu. Ini kembali ke ini dulu, sharing santai dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Ya, goldnya mulai turun, tapi ya turunnya masih di sini-sini aja. Dan saya belum melihat adanya ini ya, adanya peluang yang secara instan bisa kita ambil sekarang. Ada hal yang lain lagi nggak, teman-teman, yang mau ditanyakan? Atau mau langsung kita ini bahas analisa pair per pairnya? Ini ada yang berharap, bukan berharap sih, request bisa deh. Mudah-mudahan kemarin ada open posisi tapi langsung TP ya. Amin. Ya kemarin tuh seru loh karena live trade ya, single posisi TP, terus King Nico ya full margin TP. Saya ikut yang paling terakhir TP karena saya hold sampai level 3332 kemarin di sini nih. Baru saya TP. Jadi sebenarnya ya seru kemarin tuh. Ya semoga nanti ada peluang lah ya, peluang yang memang instan bisa kita ambil. Kalau per sekarang ya, secara simpel nih, saya simpel di gold, kalau dia breakout ini nih bisa kita manfaatkan sebetulnya entry sell, tinggal stop loss-nya mungkin pakai ini bisa atau pakai ini pun oke. Ya diukur aja nih jaraknya, kurang lebih 800 sampai 1000 poin kemungkinan cara SL-nya. Bos Ade monggo kalau mau langsung ini ya, langsung. Iya, ini malah bahas koin ya, bahas trading aja nih, seru cari cuan. Cuannya buat beli koin. Nah, itu dia, betul. Cuannya baru buat beli koin. Belinya tempatnya Ade. Nggak, saya basicnya Bisa nggak deh. jualan, teman-teman. Oh, nggak jualan. Nggak jualan. Saya cuma ngoleksi aja. Oke, mungkin kita request cukup banyak. Kalau dari news hari ini gimana? Bukannya tadi udah bahas news ya? Iya, kayak terlambat. Iya, Gabung jangan aja. telat dong. Sudah 19 menit loh. Maksudnya telat 1-2 menit kan kadang kita masih sharing nih. Ini 19 menit loh. Baru aja habis bahas news. Baru selesai. Ya mungkin nantilah kita coba kaitkan dengan market lagi ya. Cuman kita next dulu di sini. Next dulu. Oke. Saya akan mungkin kalau dari saya mau bahas ini dulu ya Bu Santon ya.
bahas peluang-peluang yang mungkin kemarin kita sempat ambil masih berlangsung. Nah, itu yang mau saya bahas dulu. Jadi bentar, mana ya? Saya cari MetaTrader-nya dulu. Jadi bahas peluang-peluang kemarin dulu, baru nanti kita bedah request dari teman-teman satu persatu ya. Iya, XAU ya, itu udah ada di request ya XAU. USD CAD dulu. USD CAD dulu. Ya, Sorry, oh, ini kirain ini sorry teman-teman. Sorry. Jam bentar. Tiba-tiba ada yang menerobos. Oke, sorry. Eh, kita bahas dari USD CAD dulu ya. USD CAD. Jadi ini kemarin ada peluang buy. Saya bahas ulang ya. Jadi peluang buy-nya itu setup-nya teman-teman bisa cek di ya itu USD CAD baru aja di notif juga sama tim trading. Itu di H4, jadi ada setup, SL-nya di sini ya. Ya, SL-nya di sini, terus entry-nya itu di area ini. Ya, entry-nya di area ini dengan TP pertamanya itu di sini, TP keduanya di sini. Nah, ini sudah kena TP pertamanya, teman-teman. Sudah kena TP1. Jadi silahkan teman-teman pasang SL plus ya, bisa pasang SL plus untuk meminimalisir resiko. Dengan next targetnya masih berpotensi naik sampai high-nya di sini. Ya, bahas USD CAD dulu. Nah, kalau kita lihat di daily, dari saya ini masih dalam kondisi yang kuat naik. Jadi masih berpotensi naik, teman-teman. Yang mau hold sampai sini ini masih oke. Jadi masih hold sesuai plan aja untuk yang ini ya. Saya belum banyak update lagi karena secara tren harian, tren 1 minggu terakhir ini masih dalam kondisi uptrend juga. Ya. Kemarin juga kenaikannya di trigger ini sebenarnya. Nah, ini kemarin sempat dibahas juga kan, ada pola falling wedge, dia habis naik, walaupun kurang rapi ya polanya, tapi secara struktur ya ini menandakan turunnya kemarin ini hanya untuk koreksi. Terus naik lagi. Nah, dia koreksi lagi pas di TP pertamanya. Jadi kita analisa naruh target pertamanya itu juga sangat presisi, ya. Pas naik sampai target pertamanya langsung ada koreksi. Nah, tapi untuk saat ini masih berpotensi naik ya. Jadi mau di hold buy pun masih oke. Tapi kalau baru mau entry ya teman-teman harus tahu kalau ini sudah telat entry-nya sekitar 200 poin. Ya. Ini update USD CAD dulu karena kemarin kita ada ambil USD CAD. Saya update USD CAD. Ini udah diupdate ya. Terus saya akan bahas GBP AUD karena ini harga berhasil naik, teman-teman. Ini trading plan yang memang untuk swing trade, hold-nya cukup lama. Kemarin saya udah TP duluan ya, tapi saya masih akan bahas karena pergerakan harganya ini masih sesuai dengan trading plan dan analisa yang kita buat bareng. Jadi saya mau update dulu. GBP AUD. Ini memang trading plan-nya cukup lama ya. Kita share-nya trading plan lama ini. Tapi pergerakan harganya masih kuat naik ya, masih sesuai analisa ini. GBP AUD.
GBP AUD kemarin buatnya di daily seperti ini dengan melihat pola falling wedge juga. Melihat pola falling wedge, terus ada ambil peluang buy, target take profit TP2-nya di area ini ya. Ya. TP2-nya di area ini 20952. 20 ini di area ini, terus target pertamanya sudah tercapai kemarin. Kita udah ada analisa di sini di area-area inilah ya. Dan sekarang kalau kita update analisanya, apakah masih kuat naik dan berpotensi mencapai target keduanya yang kita sudah analisa kemarin? Jawabannya dari saya adalah masih konfirmasi harga ini masih kuat naik itu masih cukup jelas di sini. Bahkan kondisi terkininya cukup rapi. Ini kalau teman-teman perhatikan pergerakan di time frame 4 GBP AUD itu cukup rapi. Diawali double bottom, terus koreksinya ada pola bullish penan ya. Dia naik. Ini pun ada bullish penan lagi, teman-teman. Nah, jadi memang cukup menarik ini. Di sini bullish penan. Ya, perhatikan, di sini bullish, bisa dibilang bullish penan. Di sini pun ini jadi bullish penan lainnya. Nah, jadi memang banyak koreksi, dia membentuk pola cukup rapi, dan begitu ini resisten ini breakout, naik lagi. Jadi masih cukup rapi ini pergerakannya. Naik, bullish penan, naik, bullish penan, naik. Ini mulai sideways dia. Nah, mulai sideways di range yang nggak terlalu besar ya, cukup kecil di sini. Dan kalau lihat ini ya, komentar saya satu, kemungkinan ya setelah dia naik seperti ini ya, terus dia mulai sideways di sini, ya ada potensi akan koreksi dulu sebelum naik lagi. Dan untuk level acuan, kita melihat apakah masih kuat naik atau tidak, kita bisa pakai level ini. Nih, yang saya tandai warna biru ya, ini yang trend line-nya dari penannya saya hapus saja. Nah, biar fokusnya nggak ke situ, ini juga saya hapus saja target pertamanya. Nah, jadi kita fokusnya ini melihat ini kondisi di mana harga ini masih dalam kondisi uptrend. Nah, ini kalau kita tarik trend line, setelah saya coba tarik trend line, ternyata cukup rapi juga ini trend line-nya. Bentar, saya lihat arrow-nya di mana ini. Dari sini ke sini ya, teman-teman. Ke sini, ke sini. Ini kan cukup rapi nih. Nah, ini karena kondisi sideways, penan ya. Jadi yang saya ambil acuan dia mulai naik. Ini kebetulan dua-duanya nyentuh sih, dua-duanya nyentuh. Nah, bisa jadi koreksi ke sini dulu sebelum naik lagi, atau bisa lebih rendah ya, selama ini tidak di breakout ya masih berpotensi naik. Jadi tren minggu ini sama akhir minggu kemarin tuh masih strong uptrend nih GBP AUD. Ya. Nih, ya targetnya kalau ditanya targetnya kemana, masih sesuai analisa kita 2 minggu lalu, karena ini memang swing trade ya. Kita entry di sini sempat sideways dulu sampai akhirnya berhasil bergerak naik. Ini untuk GBP AUD. Cuman kalau baru mau masuk sekarang, sell ya jelas-jelas counter trend, nggak terlalu bagus peluangnya. Kalau buy ya harga udah naik seperti ini, kalau baru mau masuk sekarang ya nggak bagus. Level entry yang bagus adalah ketika ada koreksi dulu turun, ya bisa nunggu di area-area ini, resisten become support untuk ngambil peluang buy. Ini untuk GBP AUD, sementara untuk saat ini belum ada peluang. Ini ya, ini GBP AUD kita udah update juga. Oke, nah saya coba baca chat dulu teman-teman. Salfok sama sarung tangannya, ini saya cosplay. Cosplay jadi trader. Saya cosplay jadi trader. Mau tanya bos saya, berarti untuk sell GBP AUD yang signal tadi sore baiknya di hold atau di TP manual aja? Oke, tadi sore ada signal sell GBP AUD di time frame H1. Nah, kalau itu sebenarnya bisa teman-teman perhatikan ya.
itu adalah peluang pendek, teman-teman. Ya, satu. Sebenarnya belum bahas ke peluang itu ya, belum bahas ke peluang itu. Saya kan juga tadi sampaikan secara singkat, ini ada potensi turun dulu. Nah, peluang tadi sore itu memanfaatkan adanya potensi turunnya ini. Ya, jadi memang peluang pendek dengan melihat kalau seperti itu ya, di situ juga keterangannya cukup jelas dengan melihat adanya potensi pembentukan pola double top. Nah, dengan berharap ini harga masih akan turun dulu sebelum naik lagi. Ternyata dia cenderung sideways. Ya, ternyata dia cenderung sideways. Statusnya harusnya masih di area-area entry, belum yang floating loss terlalu besar maupun floating profit ya. Kalau teman-teman melihat kondisi ini kan alasan entry-nya karena double top ya, sementara ternyata sideways. Ya, ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman exit dulu. Kalau dia lanjut naik, teman-teman tidak terkena stop loss. Kalau lanjut turun, ya kita bisa prepare untuk buy. Cuman ya peluang sell-nya ini kita nggak manfaatkan. Ya, kita tidak take risk ya, tidak ini juga. Kalau tidak take risk ya tidak jangan berharap ada potensi profit juga gitu loh. Gitu. Ya ini kalau dari saya memang melihat adanya kemungkinan ini akan turun dulu. Ya, besar potensi dia akan turun dulu sebelum naik lagi. Karena kalau kita bicara dia kuat naik, ya harusnya tidak bergerak sideways, bahkan di time frame H1-nya harusnya nggak ada tanda-tanda double top gitu. Nah, ini kan ciri-ciri kemungkinan besar akan koreksi. Kemungkinan besar akan turunnya hanya untuk koreksi karena tren harga ini masih kuat naik. Begitu, teman-teman. Jadi nggak salah juga kalau misalkan ada yang lihat peluang sell dan memanfaatkan peluang ini gitu. Ya, cuman kalau saya ini update-nya ketika peluangnya karena double top terus melihat kondisi yang cenderung sideways seperti ini. Nah, saya memilih untuk tidak take risk, tidak mengambil resiko untuk memanfaatkan adanya potensi harga akan turun dulu gitu. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan sangat bagus, menarik. Ada lagi, teman-teman? Sepertinya beberapa mata ini tertuju pada gold, Bos Adi. Tertuju pada gold. Ya, sabar. Sabarlah, tenang. Oke, kalau sudah nggak ada, Bos Anton sangat peka sama teman-teman. di dibantu ini follow up ya. Iya. Gold aja gitu. Sabar lah. Nanti kalau langsung ke gold langsung profit kayak kemarin, saya ditinggal ini nanti. Tinggal tidur nanti. Jadi dongeng sendiri nanti saya. Ya, kita keep dulu lah. Market masih santai juga kan. Coba goldnya gimana? Market masih santai juga kan ini. Market. XAU USD. Kita buka ya. Nah, market masih di situ-situ aja. Ini trading plan kita kemarin ya. Perfecto kemarin. Nah, entry dia langsung turun. Ya,
di area ini tertahan, dia berhasil turun ke sini, di sini tertahan ya. Jadi kita buat target itu untuk day trade menurut saya oke banget ini. Nah, nantilah kita update lagi nanti. Sabar dulu, sabar dulu. Ini ibaratnya teman-teman pergi ke restoran nih, kalau main course-nya di awal ya, kalau main course makanan beratnya di awal, terus makanan pembukanya di tengah-tengah ya nggak oke kan? Atau di-serve dulu di awal, terus baru main course ya, kebalik ya. Pemanasan dulu, pemanasan dulu. Kita ke USD JPY dulu. USD JPY menarik, USD JPY menarik. Nah ini kalau kemarin ada ini ya teman-teman ya, ada anak panah seperti ini. Kemarin kita ada entry sell TP di sini ya, di area TP1. Ini pas live trade juga, saya agak lupa. Nah, kenapa di TP? Karena ini kita juga lihat ada potensi dia akan koreksi dulu sebelum turun lagi. Ternyata benar ada koreksi, ya benar ada koreksi. Menariknya adalah ini menurut saya satu kondisi yang saya perlu konfirmasi tambahan kalau mau ngambil peluang lagi. Ini menurut saya. Karena apa? Karena saya melihat kondisi ini dengan terbentuknya support di sini dan resisten di sini. Ini menurut saya ciri-ciri market akan bergerak non trending, sideways. Dia sempat naik ke sini nggak jauh, dia turun. Ya, turunnya ini tidak menjauhi ini support sebelumnya. Bahkan turunnya ternyata nggak berhasil breakout support di time frame besarnya. Udah ada naik lagi, bahkan kenaikannya pun cukup signifikan gitu. Terus tidak lebih tinggi dari support sebelumnya, dia turun lagi, tertahan lagi di sini. Nah ini harus hati-hati di kondisi market yang seperti ini. Ini kalau di A4, kita coba lihat di daily gambarannya seperti apa ya. Sementara kalau di daily teman-teman, yang saya lihat ini masih berpotensi turun. Bahkan dari candlestick-nya di minggu ini masih cenderung semakin turun. Jadi kalau mau cari peluang day trade ya saya cenderung lihatnya atau cari peluang itu peluang sell aja. Ya, kalaupun mau cari peluang sell. Nah, ini kondisi di daily. Kalau di H4-nya ya ketika kita mau memanfaatkan peluang sell, fokusnya ke sini aja berarti. Sehingga kita mengejar atau mencari level ini. Kenapa kok ini yang dicari? Kenapa saya tempatkan di bawah? Karena ini oh sorry anak panahnya salah. Karena level ini teman-teman perhatikan, ini kan semakin turun dia. Ya. Pergerakan harga itu naik turun, tapi punya kecenderungan semakin turun. Sehingga kalau mau cari peluang memanfaatkan day trade, kita follow trend. Ya, menurut saya better fokusnya itu cari peluang sell. Ya, mau tanya ya, atau gimana nih? Atau nggak sengaja open mic nih? Ya, oke, saya anggap nggak sengaja open mic ya. saya mute ya. Oke, ini ya. Nih. Ini kalau kita hubungkan trendline bisa juga seperti ini karena baru aja dua resisten terbentuk ya. Nah, ini kalau mau sell ya otomatis akan seperti ini trading plan-nya. Tapi yang perlu diperhatikan ya, ini jarak stop loss-nya cukup jauh. Apakah teman-teman siap dengan resiko 1000 poin? Jaraknya, 1100, hampir 1200 poin. Ini jadi batasan resiko dengan target. Nah, kalau kita bicara 1:1, ya ini mungkin jadi target minimalnya, idealnya di sini. Karena kita bisa lihat ini bergeraknya juga
ya kemungkinan besar bergerak dalam range dia, suatu range. Bisa jadi bergerak dalam satu range. Ini jadi target terdekatnya. Ya, atau kalau memang dia kuat turun, kita bisa aja kita tarik Fibonacci. Sehingga sampai mana? Ya antara dia mau ke sini atau ke sini. Golden ratio dari Fibonacci. Ya, opsinya seperti ini kalau dari saya. Nih, ya. Ini jadi trading plan. Tapi ini ya perlu diperhatikan ini, jarak stop loss-nya ini cukup lebar. Kalau kita pakai pendek-pendek ya resiko kena false signal ya, kena SL dulu baru TP, misalkan kejadiannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ini. Dia turun, ada satu kenaikan, tiba-tiba drop lagi. Ini kan berarti tekanan turunnya masih mendominasi. Tapi kalau kita pakai ini, ya takutnya dia sideways dulu atau ya entah ada koreksi dulu baru turun. Ya sayang kalau kena SL duluan. Ya, atau kalau memang kita mau memanfaatkan ini ya, ini jarak stop loss-nya jadi cuman 500 poin nggak sampai. Gimana teman-teman? Mau dieksekusi nggak? Kita take a risk, SL-nya di sini aja, pendek aja. Ya 500 poin. Tapi kalau naik ya udah jangan di hold terus-terusan. Jadi ini menjadi acuan yang baru, acuan terkininya. Kalau dia memang secara tren pendeknya dan tren panjangnya masih kuat turun, ini harusnya bisa jadi ini ya. Bisa jadi satu acuan dia akan turun. Yang ini bisa jadi acuan bagus. Opsinya antara kita mau SL di sini atau di sini. Pertimbangannya SL dengan jarak yang lebih lebar ya punya toleransi stop loss yang lebih bagus. Dalam artian ketika ternyata marketnya sideways dulu, transaksinya harus menginap, bisa jadi ada pelebaran spread pas market off. Ya kita terhindar dari resiko-resiko kena SL duluan kalau memang dia akan turun. Ya, itu pertimbangannya kalau pakai SL di sini. Nah, kalau yang pakai SL yang di sini, pertama kita punya batasan risiko yang lebih pendek. Dengan kondisi harga saya rasa cukup jelas dia mulai turun lagi, ini bisa menjadi acuan secara tren hariannya ya. Ini bisa menjadi acuan swing high yang baru atau resisten yang baru. Tapi ada resiko dia bisa jadi kena SL dulu baru turun. Seandainya dia masih akan sideways dulu atau bahkan mungkin masih akan koreksi naik dulu sebelum turun gitu. Itu teman-teman. Gimana? Menurut teman-teman gimana ini? Ya kalau saya sih melihat kecenderungannya masih akan turun kalau kondisi seperti ini ya. Saya follow trend aja. Saya tanya menurut teman-teman gimana, saya malah ditanya balik saya sekarang. Main sumbu pendek, jadi ambil peluang SL-nya pendek aja gitu maksudnya, sumbu pendek. Oyi. Atau kita tetap bisa ambil peluang, ya lotnya yang disesuaikan teman-teman. Lotnya yang disesuaikan. Ini menarik ya, karena kalau misalkan ini sampai kena stop loss di sini SL gitu ya, maka misalkan kondisi sekarang ini langsung naik lagi, maka bisa membentuk pola double bottom. Peluangnya udah bukan buy lagi, udah bukan sell lagi, tapi bisa ambil peluang buy pendek. Sama halnya GBP AUD lah, dia kan ada double top tapi di time frame H1, time frame kecil. Nah itu hal-hal kondisi-kondisi seperti itu bisa dimanfaatkan jadi peluang. Udah nge-sell, gimana ini?
Tiba-tiba udah nge-sell aja. Teman-teman ini memang ini ya, cepat respon. Oke, karena sudah ada yang nge-sell, saya temenin. Cuman lotnya mungkin saya sesuaikan ya. Saya akan pakai lot yang tidak terlalu besar mungkin. Oke teman-teman, saya udah ada ambil peluang. SL-nya pakai high-nya sebelumnya, kasih toleransi. Ya, kasih toleransi dikit. 4 targetnya kita pakai target. Nah, targetnya ke sini sekalian aja. Ya. Ke sini sekalian aja. Dengan target pertamanya atau pertimbangan kita take profit ketika ternyata di sini membentuk swing low yang baru, itu bisa pertimbangkan untuk take profit di sini ya. Ketika nyentuh trendline nanti. Ya semi sambil dipantau. Bisa jadi ini hold sampai minggu depan teman-teman, karena ini udah hari Jumat. Ini jarak stop loss-nya kurang lebih 500 poin. Kalau kena stop loss ya 0,05 lot, sekitar $15. Nah apa ini? Nah saya sell. Oke. Nah, hari Jumat ada itu loh Bos Adi kayaknya. Oh nah hari Jumatnya itu ya. Ya itu jadi Kayaknya loh ya. Oke. Ini bisa teman-teman cek di sini ya. Di chat. Nah, cuman saya sukanya sekarang itu tim tradingnya NS ini makin canggih ini. Support sistemnya. Kemarin peluang ini saya share sendiri di channel sambil live gitu ya. Sekarang sudah peka. Jadi saya gini nih, nanti tiba-tiba notif sendiri di channel. Jadi saya dibantu tim trading. Thank you ya, tim trading. Pasti ikut live ini. Ikut live cuman tidak pernah terlihat wujudnya. Oke, ini USD JPY. Sambil lanjut lagi ya. Bos Anton mau isi dulu beberapa atau saya lanjut dulu? Mungkin saya bahas ini sekalian. AUD CAD sama AUD JPY gimana? Boleh, betul seperti itu aja Bos Adi. Nanti sisanya sama saya nggak apa-apa. Oke, siap. AUD CAD. CAD. Kenapa ini menjadi pair yang menarik? Saya sering bertanya-tanya sama teman-teman seperti itu, karena instrumen yang trading yang di requestkan tuh kadang di pair unik seperti ini. Di crosspair. Kalau lihat kondisinya sebenar-benarnya dia masih dalam kondisi sideways. Sideways panjang. Ini kita bedah dari tren panjangnya dulu ya, time frame daily dulu untuk melihat tren beberapa bulan terakhir. Kondisi sideways-nya itu yang di sini. Pertama itu. Kedua,
Kalau kita lebih fokus ke peluang harian, kita lihat lebih pendek lagi, dia sideways lagi di sini. Dengan time frame dengan range sideways-nya lebih kecil lagi. Jadi kita bisa tandai high-nya di sini, low-nya di sini. Dia sideways lagi nih. Dia bergerak sideways lagi. Nah, jadi ada sideways dalam sideways ini bisa terjadi. Dan kita bisa lihat, tidak bisa dipungkiri kalau kita ini bisa lihat ini harga berada di area resisten. Sempat nyentuh area resisten, ini nggak nyentuh ya, dikit turun dikit. Nah, ini nyentuh area resisten, langsung ada setelah naik dan naik selama mungkin 1-2 minggu, langsung diikuti candlestick bearish pertama kalinya setelah naik berhari-hari. Ini menandakan kalau area resistennya masih cukup kuat menahan pergerakan harga, apalagi diikuti kondisi sideways. Ya, jadi resistennya tambah strong gitu. Karena kondisinya juga cenderung sideways. Akan tetapi kita bisa lihat hari ini dia candlestick-nya mulai bergerak membentuk candlestick bullish lagi. Jadi mulai bergerak naik lagi. Nah, kita coba review satu persatu. Kalau lihat kondisi sideways ini, terus ada candlestick bearish di sini, trennya sideways ya, candlestick bearish di resisten, maka saya akan cenderung melihat kondisi ini ya, punya potensi akan terjadinya penurunan lebih lanjut. Jadi masih akan turun dulu dia. Sebelum ini di breakout lagi, harga high yang baru aja terbentuk ini breakout lagi, kesentuh lagi. Nah, kita bisa mulai lihat lebih detail lagi ke time frame H4. Ya, jadi kalau ini di breakout ya potensi dia naik. Coba kita lihat di H4, melihat lebih detail lagi pergerakan harganya seperti apa. Dan yang kita bisa dapat di H4 ya, di area sideways-nya ini, kita bisa lihat kalau 1-2 minggu terakhir masih bergerak dalam kondisi uptrend. Harga naik turun ke puncak gunung, tinggi sekali, dia masih semakin naik. Resistennya, supportnya. Dan kondisi terkininya adalah kondisi ini. Ini masih semakin naik, teman-teman. Ya, ini masih semakin naik. Jadi bisa dibilang ya tren panjangnya mengatakan ada potensi turun, sementara kondisi terkininya nah, ini bisa jadi area, kita bisa tandai seperti ini. Nah, ini bisa jadi satu area resisten. Ya, dengan acuan ini bawah sini, dan ini high yang baru. Ya, kalau lihat secara keseluruhan ya tren mingguannya masih kuat naik, sementara tren panjangnya cenderung sideways. Dengan adanya ini ya, saya lihatnya masih berpotensi turun karena di daily mulai membentuk swing high yang baru. Sehingga, nah, saya punya satu sudut pandang yang ini cukup bertentangan antara tren jangka panjangnya sama tren hariannya, tren mingguannya. Sehingga biasanya saya langsung skip dulu peluangnya ya. Saya maksudnya tidak memaksakan peluang di kondisi seperti ini, ketimbang atau daripada kejebak false signal. Kalaupun mau cari peluang harian, lebih baik kita fokus ke kondisi terkininya, yaitu uptrend. Jadi kita bisa manfaatkan ini sebagai batasan resiko karena baru aja membentuk swing low yang baru. Dengan take profit paling enggak di resisten sebelumnya, masuk area resisten lagi. Ya, jadi trading plan-nya jadi 1:1. Kalau mau dieksekusi juga kurang bagus. Ya, nggak terlalu worth it gitu loh. Ya, ini dari saya. AUD CAD. Jadi nggak dulu. Sementara kalau mau sell, ya
siapa yang mau sell di kondisi mingguannya aja masih kuat naik, kita mau tiba-tiba sell ya juga sayang gitu loh. Sayang ketika kita counter trend dan kena SL kan buang-buang equity. Ya, janganlah, sabar. Ya, kalaupun ngambil peluang baik tapi nggak terlalu bagus jadi trading plan-nya. Sementara kalau kita mau take profit, oh jauh sekalian. Nah, ini menurut saya terkesan tidak ideal TP-nya. Kenapa saya bilang nggak ideal? Oke, tren mingguannya kuat naik. Tapi kan ini masih terjebak di dalam kondisi sideways. Yang jelas-jelas di sini ada strong resistance. Kita kalau berharap harga ini naik sampai sini, alasannya apa? Kita harus punya alasan yang kuat. Entah itu mungkin ada dukungan dari, oh saya udah analisa fundamental. Nanti mungkin bisa dilengkapi Bos Anton. Audit CAD ini sedang ada ekonominya sedang berkembang. Ini potensi naik jauh. Ya teman-teman mau ngambil buy kondisi kayak gini bagus-bagus aja. Kalau ada pendukung lainnya. Sementara kalau fokus ke teknikal menurut saya jangan memaksakan peluang lah. Jadi kalau dari saya demikian ya. Ya, kalaupun ngambil ya ini TP-nya di 1618 sekalian di sini sekalian. Jadi begitu teman-teman. Atau kalau mau nge-sell ya ini tunggu seandainya dia lebih dulu turun ke level 089522 lagi. Ya, nyentuh ini kita bisa manfaatkan peluang sell. Nanti SL bisa pendek ke swing high terbarunya, itu bisa. Tapi ya wait and see dulu. Sabar ya. Ini AUD CAD. Terakhir yang saya bahas malam hari ini sebelum ke Bos Anton. AUD JPY. Sama gold juga loh Bos Ade, jangan lupa. Loh. Sama Bos Anton lah. Goldnya sama Bos Anton juga nggak apa-apa. Oke. Apa sih selkah ini? Selkah? Sel aja kalau mau, nggak apa-apa. Ini dalam kondisi uptrend. Uptrend yang 1 bulan terakhir ini masuk fase pergantian tren, teman-teman. Setelah dia dalam kondisi uptrend beberapa bulan terakhir ya, dia semakin naik ya. Ini sempat ada satu penurunan, tapi dia kembali semakin naik. Nah, setelah 1, 2, 3 bulan, setelah 3,5 bulan sampai 4 bulan dalam kondisi uptrend, 1 bulan sampai 2 bulan terakhir di sini, ini mulai masuk fase pergantian tren yang saya lihat. Tren bulanannya mulai berganti. Yang awalnya uptrend, ya. Jadi di sini ini masuk fase pergantian tren. Di sini mulai masuk ke fase dia downtrend. Ya, jadi cukup jelas ya. Nih, fase pergantiannya itu ya di area-area ini, di momen-momen ini. Dia dari up ke downtrend. Menurut saya ini bukan hanya fase koreksi ya. Kalau dari sudut pandang saya, turunnya ini bukan hanya jadi fase koreksi karena dia kalau kita mau lihat fase koreksi, sebenarnya penentunya di sini sih teman-teman.
di momen-momen ini ya, antara dia kita tandai dulu low terkininya, harga low terkininya. Iya, sedikit gantung posisinya. Kalau sekarang ya, coba dianalisa dulu. Ini kan untuk apa di daily ya, seperti biasa kita dapat gambaran besarnya dulu. Kalau harga ini mulai masuk secara tren ya, secara tren yang sudah uptrend cukup lama, mulai masuk ke fase downtrend, dia masih fase-fase pergantian tren. Terus kita bisa lihat di H4 lebih detail lagi. Ini 1 minggu kemarin uptrend, di minggu ini mulai downtrend, ya. Nah, tapi dia tertahan juga di sini nih. Gantungnya itu adalah ini kemungkinan masih di area-area. Nah, ini. Nih, perhatikan nih. Kita kalau mau tarik mundur ke belakang, areanya itu area strong support and resistance. Strong area, salah satu contoh strong area support and resistance ya. Dia menjadi strong area support and resistance dan terlihat nih. Ini kalau teman-teman ini double bottomnya terbentuk, ini kita bisa ngambil peluang buy dan cukup bagus menurut saya. Karena secara garis besar ini menjadi satu fase koreksi untuk dia naik lagi. Ya, karena fase koreksi itu biasanya ada tiga gerakan turun, tapi sebelum naik bisa jadi dia langsung naik, dia baru koreksi seperti ini, atau tipe koreksinya kayak gini. Jadi masih swing high-nya masih semakin rendah, tapi dia di sini sudah membentuk swing low yang baru yang semakin tinggi. Jadi ya ini berakhirnya turun sesaatnya ini. Nah, ini bisa menjadi perhatian ini. Terus kalau tanya peluangnya sekarang gimana? Mending tunggu breakout ini dulu. Jadi untuk AUDJP mungkin saya akan lebih ke wait and see juga ya. Breakout ini kita bisa manfaatkan peluang buy. Take profitnya mungkin bisa cukup jauh. Ya, ini kalau buy TP di sana sekalian oke nih. Ini ya, tapi tunggu breakout dulu, ini bisa jadi target TP. Nggak usah jauh-jauh, ini PR-nya breakout ini dulu lah. Dia kalau ini breakout, kemungkinan masih akan naik bisa cukup jauh. Entah ke 2618 untuk ada koreksi-koreksi kecil dulu gitu. Ya normal lah ya, ketika ada koreksi kecil dia turun dulu, ambil ancang-ancang, dia naik lagi. Tapi better tunggu validasi biar tidak terjebak call signal. Sekalian entry-nya kan cukup cantik, ada pola double bottom. Kalau dari saya demikian. Ya. SL-nya nanti bisa pakai ini. Jadi harga low-nya di sini jadi stop loss. Kalau dia memang kuat naik, harusnya tidak tersentuh ini. Ya, kalau mau agresif entry ya ini jadi pertimbangan. Kita kalau entry sekarang SL-nya mungkin bisa pendek. SL-nya bisa pendek banget. Take profitnya bisa panjang banget. ada bangetnya. Nah, tapi resiko kita kena false signal. Dalam artian ya resiko trading plan ini gagal lebih besar
ketimbang kita tunggu konfirmasi dia breakout ini dulu 96.076. Tinggal di manage saja ini resikonya ya. Kalau mau ngambil peluang, kalau dari saya seperti ini. Ya, ini melihat potensi kenaikannya. Atau ya tadi tunggu konfirmasi dulu, karena kalau ternyata sebelum ini ya, sebelum 96076 ini di breakout, dia udah lebih dulu breakout support sebelumnya, lebih dulu breakout ini, balik turun lagi gitu ya. Nah, ini bisa jauh sih. Ini bisa cukup jauh nanti. Itu dari saya. Itu dari saya. Sementara saya nggak dulu lah. Kalaupun mau ngambil ya ini SL 200 poin, tinggal disesuaikan lotnya, jangan resikonya jangan terlalu besar. Oke, mungkin dari saya seperti ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Wah, UDJPY masih follow trend ya, signal di grup ya. AUDJPY. Oh, dia Signalnya manfaatkan, sell bosku. ya, dia manfaatkan tren hariannya ya. Ya, kalau manfaatin tren hariannya, ini sih stop lossnya ya dari saya mending di sini. Antara pakai hike di sini atau ya melihat ini. Karena kalau ini di breakout, atau ini di breakout jadi acuan, ya berarti gagal turun teman-teman. Gagal turun. Kalau misalkan ini naik lagi ya ini kemungkinan besar gagal turun, malah dia bisa lanjut naik. Gitu. Ya ini dari saya. Oke. Oke. Berarti sudah tuntas ya. Bos Anton mungkin monggo mau lanjut. Oke, siap Bos Ade. Kirain Gusnya mau sekalian kasih pandangan nih Bos Ade. Saya tertarik tahu sudut pandangnya Bos Anton dulu, nanti saya nambahin aja. Oke, siap. Mari kita ke instrumen favorit kita semua ya teman-teman ya. Kita bahas gold ya. Sebelum nanti saya susul dengan BTC dan juga indeks. Gold ya, kita lihat dulu pergerakannya gold. Saya akan mulai dari time frame daily dulu teman-teman ya, supaya runtut kita menggunakan analisa chartis multi time frame. Nah, di daily ini kita bisa melihat secara lebih jelas ya kalau gold secara time frame besarnya itu dia sebetulnya masih dalam kondisi sideways. Nah, tetapi supaya teman-teman nggak bingung, wah terus kok sideways gimana bos? Kita nggak entry dong. Ya, nggak gitu juga ya. Ini time frame-nya daily, teman-teman. Sehingga apa? Kita bisa perkecil lagi time frame-nya untuk melihat pergerakan lebih detailnya atau tren lebih detailnya. Kalau daily mungkin kita bisa baca tren bulanan ya. Jadi dari bulan apa ini? Dari bulan Mei mungkin ya, Mei. Nah, akhir Mei awal Juni ini sampai sekarang dia sideways. Berarti Juni, Juli, Agustus ya 3 bulan dia sideways. Kita akan perkecil time frame-nya dengan menggunakan time frame H4 untuk mengetahui tren hariannya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat nih time frame hariannya seperti apa. Oh, kita bisa baca dari tanggal 1 Agustus ya, sampai tanggal 5 atau tanggal 9 nih dia kondisi uptrend atau seminggu awal. Nah, dari tanggal 9 kemarin sampai sekarang, seminggu terakhir ini masuk OTW ya, nah dia terlihat bergerak cenderung downtrend. Tetapi ada yang menarik di sini teman-teman.
Ya, yang menarik buat saya adalah kalau kita gunakan time frame H4, kemudian kita pakai Fibonacci ya, kita gunakan Fibonacci dari low yang ini ke ke high yang ini. Sebetulnya ini menggunakan acuan time frame daily juga, jadi kita tarik seperti ini. Pergerakan harganya itu dia masih tertahan di level 60618 Fibonacci. Dia turun ke sini, sempat naik lagi, tertahan. Ini kalau nggak salah 50 ya, feeling saya karena kelihatan separuh ya. Nanti kita ukur juga. Nah, kemudian dia turun seperti ini. Ini hal menarik yang pertama. Kemudian, nah coba kita praktekkan dulu ya pakai Fibo. Apakah benar dia tertahan di 50? Ya, dia tertahan sudah memasuki area 0,5 hingga 0,618 Fibonacci. Jadi momentum naiknya ini tertahan, kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, ini di time frame besar seperti ini, kalau nanti ternyata sebenarnya di time frame H4 kan sudah valid jadi swing low yang baru, yang mana swing low-nya ini eh, secara level harganya itu berada di level yang saya bilang itu hampir sama, teman-teman. Menandakan apa? Menandakan momentum turunnya ini, ya, ini mulai tertahan. Nah, kalau dia kuat turunnya harusnya turunnya ya langsung tanpa babi bu itu dia turun. Biasanya sampai level 618 sehingga turunnya tuh dia bisa sampai ke sini. Nah, kurang lebihnya segini. Nah, ini kalau memang marketnya kuat turun. Akan tetapi secara objektif kita bisa melihat semua ya bersama-sama kalau ternyata swing low yang baru di H4 terbentuknya tuh di level harga yang hampir sama dengan swing low sebelumnya. Ini kalau sampai dia nggak mampu tembus dan harga malah lanjut naik, bahkan melampaui swing high sebelumnya di time frame H4, ini akan menjadi satu pola yang cukup menarik ya, menginformasikan kalau secara jangka panjang ke depannya ya kalau ini tembus ya, high sebelum tembus, nah dia bisa saja ke sini menuju ke high sebelumnya lagi. Ini hal menarik yang kedua yang saya cukup cukup waspada ya kalau kita lihat di time frame besarnya kok rasa-rasanya momentum turunnya ini hanya momentum koreksi saja terbatas seperti ini. Ini di time frame H4. Sedangkan kalau kita lihat secara lebih detail lagi di time frame H1 atau di time frame M30 gitu ya. Tadi saya sempat di awal sempat sampaikan di M30 seperti ini. Ya, kita bisa menilai sebenarnya tren hariannya dari kemarin ya. Dia masih bergerak downtrend seperti ini dan kenaikannya bisa jadi hanya koreksi. Dia bisa lanjut turun seperti ini. Cuman ya ini barusan dia sempat breakout. Nah, kemarin saya ingat ya kemarin malam itu ada yang bertanya cara menghindari false breakout seperti apa. Malam ini kita lihat sendiri ya. Ini bisa menjadi satu potensi false breakout. Potensi ya, saya bilang potensi karena ya faktanya kalau kita menarik menggunakan swing low ini dan swing low ini sebagai referensi, kemudian kita hubungkan menjadi satu garis diagonal, menjadi sebuah trend line. Nah, ini sudah ditembus ya, memang sudah ditembus. Nah, cuman harga nggak berhasil lanjut turun teman-teman, tapi dia malah naik lagi. Nih, naik lagi seperti ini. Makanya saya sampaikan kalau memang kita mengacu ke time frame besar tadi di H4, level low yang ini nggak berhasil ditembus ke bawah, ya saya akan sampaikan di M30-nya, ya di M30-nya, ini adalah satu kondisi yang namanya false breakout. Ya, trader ya mungkin di luar sana nggak cuma saya yang awalnya melihat, wah ini kalau dia breakout nih bisa jadi turun nih. Nah, ternyata harga malah lanjut naik. Ya, berarti ini fix menjadi satu kondisi false breakout. Ya ini nggak bisa kita hindari. Kalau ternyata tadi ya, misalkan tadi nih pas Bos Ade menjelaskan, saya interupsi. Bos Ade, ini udah breakout dari trend line, kita entry sell yuk. Yang ada sekarang kita floating minus. Nah, dan ya kembali, karena apa? Ini kondisi yang nggak bisa kita hindari. Kalau memang nantinya menjadi false breakout, yang bisa kita lakukan adalah membatasi resiko. Kalau misalkan entry-nya beneran di situ, misalnya tadi kita entry gitu ya, di sini. Ya bisa taruh SL di sini misalkan karena tadi ada satu swing hack ya di sini ya. Atau ini bisa direferensi. Atau kalau mau lebih bagus lagi di sini. Nah, tinggal take profitnya. Kita mau di mana take profitnya? Oh, take profitnya kita bisa pakai acuan Fibo misalkan dari low ini ke high yang ini. Nah, ini pas nih di 118 ya. Nah, ini menjadi satu tindakan yang menurut saya
cukup bijak. Kalau ternyata tadi ya sembari kita live trade, ada yang secara mandiri analisa terus entry sell gitu ya. Ya ini pilihan atau keputusan bijaknya adalah membatasi risiko di level ini misalkan. Karena apa? Karena kalau sampai hacknya ini di harga naik kemudian level high yang ini ditembus, ya ini tembus, saya akan menilai ya ini ada kemungkinan potensi dia akan lanjut untuk naik lebih jauh lagi. Nah ini yang saya dapati di pergerakan gold sekarang, meskipun sekarang ini ya kondisinya dia masih kayak gini nih. Nah ya cenderung turun tapi turunnya itu yang cuman di range itu aja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait gold. Dan kalau menyikapi kondisi yang seperti sekarang ini, kalau saya pribadi sih belum ada validasi yang cukup kuat untuk buy ataupun sell. Kalau mau buy bisa-bisa aja ya dengan alasan harga tertahan di dua swing low sebelumnya, ini juga tertahan. Swing high yang terbentuk pun juga semakin tinggi. Ini kalau kita pakai di H1 akan lebih jelas. Nah, lebih jelas maksud saya lebih jelas tuh ininya swing-swingnya ya. Nah, ini bisa berpatokan ke sini juga. Nah, ini udah mulai tertahan, bos ya udah kelihatan struktur market uptrendnya. Ya udah kita entry buy misalkan dengan harga sekarang, stop lossnya pendek aja di sini gitu ya 965 poin. Nah, TP-nya kita bisa jauh sekalian atau pakai TP Fibonacci. Nah, misalkan dari sini ke sini gitu ya. Kita pakai acuan ini. Ini udah dapat 1/1,7 udah bagus. Bisa seperti itu. Tetapi kalau saya kok rasa-rasanya belum cukup oke, validasinya tuh saya pribadi menilai belum mantap gitu teman-teman. Nah ini yang saya lihat terkait kondisi terkini di gold market. Nah ini harga sekarang masih wirawiri ya, mondar-mandir di situ-situ aja. Candle yang terbentuk di M30 masih candle bearish ya. Kita nggak tahu nanti apakah dia akan lanjut terjun, turun, atau ya sebaliknya dia malah akan naik. Acuannya yang saya lihat sekarang ini ya, high-nya ini, kalau low-nya ini ya, memang untuk batasan low-nya ini cukup jauh karena ini saya menggunakan referensi di time frame besar tadi ya, H4 gitu. Nah seperti itu teman-teman untuk analisa saya di gold. Barangkali Bos Ade ada perspektif lain ya, atau malah mungkin bisa melihat sebagai satu peluang bisa kita ambil. Nah, monggo. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama teman-teman reviewnya. Jadi yang menurut saya cukup membingungkan dalam artian ini validasinya gimana sih gitu. Itu tuh kondisi ini loh. Dia turun pelan-pelan ini loh. Iya, betul Bu Sadi. Sama. Nah, karena chartis ini kan sebenarnya memanfaatkan struktur harga. Kalau struktur atau pola harganya, pergerakan harganya nggak memberi validasi atau kejelasan, ya ngambil peluangnya juga jadi cukup beresiko teman-teman. Yang mana ini kalau diminta tolong di zoom in Bos Anton. Yang saya maksud itu ini. Oke, nah kalau kita lihat pendeknya ini ya teman-teman. Pendeknya itu tren hari ini beberapa jam terakhir, ya sekitar mungkin 20 jam terakhir lah. Ini kan sebenarnya ini tren pendeknya yang awalnya turun mulai semakin naik. Di sini pun sebenarnya lagi yang tadi dipakai acuan ini dan ini adalah strong resistance yang harusnya kalau pergerakannya kuat turun ini tuh nggak ke breakout, nggak kesentuh lah, tapi tersentuh. Nah begitu tersentuh ini ke breakout dia turun lagi, gitu loh. Nah ini kan dia seolah-olah memberi informasi kuat turun ya, ada potensi naik juga iya gitu. Nah ini, tapi kalau kita lihat secara tren besarnya, saya akan lebih melihat atau lebih mengkondisikan harga saat ini tuh berpotensi turun. Kalau kita lihat di H1, coba Bu Santor, H1 apa H4 gitu? Coba kita buka satu persatu. H1 dulu. Ini H1 Bu Sadi. Oke, nah H1 ini kan kalau kita lihat secara lebih sederhana, sama halnya yang terjadi di sini ketika dia naik. Ini nggak valid ya, ini nggak valid. Ini cenderung sideways ya. Ini
Bentar, saya cari contohnya ya. Nah, sama halnya mungkin contoh-contoh di sini lah. Ini sering saya sampaikan, kalau koreksi itu sering 3 gerakan, teman-teman. Nah, ini juga saya melihatnya, ini sangat mungkin menjadi satu pergerakan koreksi. Ini kalau kita lihat jangka panjang ya, dia drop ke sini, naik ke sini, dia ini juga masih strong downtrend. Nah, naiknya kecil ini hari ini kemungkinan besar hanya sebagai koreksi naik untuk turun lagi. Yang saya lihat seperti itu. Cuman ya ini pertimbangan penting. Karena apa? Karena terbentuk di level yang sama. Kalau sekali lagi kalau dia kuat turun, ini tuh paling nggak lebih rendah, paling nggak lebih rendah. Pertama itu. Kedua, dari tren besarnya tadi udah direview juga, ini masih dalam satu fase sideways besar gitu. Nah, ini yang membuat saat ini tuh menurut saya menjadi satu area krusial untuk menentukan apakah kedepannya memang akan naik atau akan turun. Gitu dari saya. Jadi sama seperti reviewnya Bos Anton. Saya malam ini tidak akan ambil peluang di XAU USD, teman-teman. Saya skip dulu. Wait and see dulu ya Bos Ade ya. Betul, mending hari Senin baru ambil peluang lagi lah. Senin kita cek lagi, Senin siang, Senin sore bisa ambil peluang mungkin, atau Senin siang ya. Tapi untuk saat ini enggak dulu lah. Apalagi ini kan hari Jumat. Udah mau close market juga. Jadi sabar dulu. Ya kalau dari saya seperti itu sih. Mungkin bisa lanjut. Oke. Lanjut di next Thank you. marketnya. Thank you. Oke, thank you banget Bos Ade untuk pandangannya ya. Ternyata ini kita berdua nggak janjian teman-teman, tapi ya punya penilaian yang sama ya terkait kondisi market gold malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang memang pengen banget entry ya sebenarnya solusinya pakai IE ya. Pakai IE udah otomatis entry ya. Dia mau kondisi kayak apa, jalan terus. Nah, nanti tanya Bos Ade itu yang setiap hari review IE ya. Nah, itu satu solusi itu. Kedua, bisa pakai ini, teknik simple yang ada di grup. Nah, itu kayak hari ini lah, contoh saya ada peluang juga yang masih running di PP. Ya, itu udah, saya nggak apa-apain. Udah, pokoknya ada yang jalan. Jadi ketika chartisnya memang nggak ada peluang, ya saya nggak akan paksakan. Nah, perkara nanti sistem tradingnya itu kena SL, kena TP, ya sudah, saya nggak akan terlalu pusing memikirkan itu. Karena ya, itu sudah di-set, sudah kita teliti, dan memang akan ada kondisi yang, sometimes kena SL, sekali, 2 kali, dan seterusnya. Ya, itu jadi teman-teman, kalau dari saya menambahkan saja supaya ini ya, karena saya paham pasti ada sebagian yang gatel gitu, sebagian yang kok nggak ada entry sih di gold. Nah, saya akan sampaikan seperti itu. Bisa pakai IE atau pakai ya sistem trading simpelnya. Ikuti aja protokol atau sistemnya, disiplin, konsisten ya, di akun terpisah kalau bisa supaya reviewnya atau mengevaluasi kinerjanya itu lebih mudah. Oke ya, untuk boleh gimana? Bos Anton. Saya sebelum lanjut ya, beberapa menit saya mau sharing dulu nih. IE. Boleh, silakan. Nah, ini teman-teman, saya update ya. Nah, ini dua multi terminal untuk pantau 12 akun trading di 2 server berbeda. Ya, untuk yang belum tahu ini multi terminal. Ya. Ini tadi ternak akun pakai IE. Nah, ini akun kalau kita bicara XAU USD, teman-teman. Akun yang di sini dan yang ini, yang saya pilih warna biru itu. Nih. Ini pakai XAU USD, teman-teman. Bekerjanya di XAU USD ini. Nih. Ya, dia lagi ada transaksi buy. Ini memang bisa dibilang tidak se agresif yang kita trading manual, resiko kita bisa benar-benar minute secara sangat fleksibel. Ya, tapi di sini IE ternak akun ya kita biarin aja jalan. Ya, kita biarin aja jalan. Memang tidak profitnya juga tidak sebesar kalau kita bandingkan dengan trading manual, tapi secara effort kita dalam trading kalau pakai IE, pakai ternak akun itu otomatis, teman-teman.
Dari aktivitas tradingnya itu full otomatis. PR kita sebagai tradernya, sebagai pemilik akun itu hanya manage dananya. Ya, ini contoh akun yang sudah jalan cukup lama, ini dibiarin aja, dia growth sendiri otomatis. Dan udah compounding, kalau misalkan ini startnya dari 50.000, ini udah jadi 58.000, ya dia tradingnya akan otomatis menyesuaikan volume tradingnya atau lotnya. Nah, ini contoh penggunaan IE di XAUUSD atau gold ya. Jadi bisa cukup tenang ketika trading manualnya cenderung sideways. Tunggu dulu aja gitu, jangan terburu-buru ya. Gitu. Nih, semoga sharingnya bermanfaat teman-teman. Karena ini progres ya bisa dibilang rata-rata 2-3 bulan ya. Total modal 4.500, profitnya sudah kurang dikit jadi $500. Nah, tapi full otomatis enaknya itu. Jadi kita sharing trading manual yang otomatisnya ngasilin profit juga. Begitu teman-teman. Thank you waktunya. Mungkin bisa sambil lanjut. Oke, nah itu teman-teman ya, mantap banget ya. Thank you Bos Ade untuk sharing ini ya, sharing ternak akunnya, terutama yang barusan kita bahas konteksnya di Tikut. Ada yang bertanya, caranya di AI, sebenarnya bukan AI, tapi EA ya, beda. Jadi penyebutannya memang IE ya, karena bahasa Inggris kan, EA, Expert Advisor. Nah itu bahasa bahasa kerennya, bahasa Jawanya, Expert Advisor. Jadi bukan Artificial Intelligence atau AD Intelligence ya, tetapi IE. Sorry Mas Ade, ini ngejokes. Nah, jadi silakan nanti teman-teman yang memang pengen pakai IE atau robot tradingnya punya NS ya, silakan kontak tim ternak akun. Nanti saya akan tuliskan nomor nomor teleponnya. Silahkan kontak WhatsApp aja, bilang bosnya saya pengen pakai IE. Ya, boleh tanya-tanya dulu. Better tanya, banyak tanya ya, supaya tahu betul seperti apa kinerjanya, berapa modal yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Setelah mantep ya silahkan teman-teman pakai. Oh, sudah dibantu sama Bu Sade, thank you. Nah, saya lanjutkan ya. Kita akan lanjut sharing di instrumen berikutnya yang memang tadi teman-teman ada yang request ke BTC USD. Pergerakan BTC USD ini dia kemarin sempat bikin all time high yang baru teman-teman. Nah, ini saya tandai dulu di harga 124.517 dan sekarang dia terjun ke 118.500 sekian ya. Dan sebenarnya simpel aja, kalau untuk BTC ini ada kemungkinan dia masih akan turun dulu beberapa hari karena kecenderungannya, saya bicara kecenderungan ya. Setiap kali dia bikin all time high, contoh di sini, nah dia bikin all time high di sini dia akan turun beberapa waktu. Meskipun kalau untuk konteks yang tahun ini dia setlistnya panjang ya. Nah ini setlist panjang. Nah terus begitu dia breakout, nah dia naik, bikin all time high baru. Nah di sini berarti all time high barunya di sini. Nah dia turun beberapa waktu. Ya ini kalau di time frame daily ya mungkin sampai kurang lebih 4 minggu, 6 minggu gitu dia turun. Dia tipis, breakout tipis, all time high yang baru, dia turun lagi. Nah, jadi sebenarnya melihat kecenderungan begitu dia bikin satu rekor baru, ya kecenderungannya dia akan koreksi. Nah, ini pun juga sama ya, dia setelah high-nya di sini, ditembus, dia turun. Nah, setelah itu dia break lagi, ya dia turun. Nah, kemungkinan sih ini bisa jadi sama ya, memang tidak ada yang pasti di market, tetapi kalau melihat pola-pola yang sudah pernah terjadi, ya ingat ya ada prinsip atau pepatah di market ya, history repeat itself, yang artinya akan berulang. Ya ini nggak cuma di technical, tapi di fundamental pun juga sama, karena ada yang namanya siklus ekonomi. Nah, ada 4 siklus, ya dia akan terus berputar. Jadi ketika siklus 1-4 selesai, dia akan balik ke satu lagi. Akan terus berulang. Nah, di sini konteksnya pun juga sama. Jadi begitu dia sudah sempat membuat high yang baru seperti ini, ya ada kemungkinan di beberapa hari berikutnya itu dia turun sebelum nanti dia bisa jadi akan kembali bullish. Karena memang kalau kita lihat pergerakannya memang belum ada tanda-tanda dia akan turun dalam ya atau apa sebutannya crypto winter itu belum. Ini masih cenderung kuat naik ya. Nah setelah tahu seperti ini gimana ya kita coba cari peluangnya.
Nah, kalau melihat case di time frame H4, sebetulnya kita bisa aja nih entry atau mau kita entry nih. Ini ada satu peluang karena ini awal mula penurunan, teman-teman. Perhatikan. Kembali ya, chartis tadi bisa disampaikan cara analisa menggunakan struktur market itu sendiri dan kita bisa menilai, nah dia turun melewati low yang sebelumnya, kemudian naik. Nah, ini sudah menjadi satu hack yang baru ya. Dia sedang bergerak turun atau melemah. Ini masih awal mula penurunan. Nah, teman-teman bisa bisa entry ya. SL-nya pede aja supaya kalau kena SL ya sudah ya nggak apa-apa. Artinya kita sudah meresikukan ya kecil seperti ini. Target TP-nya, nah saya akan ukur menggunakan Fibonacci. Ini saya setuju sih, Nah, Bos Anton. Ini cukup bagus sih. Saya mungkin bukan mungkin sih, saya mau ikutan ambil. Nah, lihat trading plan-nya dulu. oke, saya siapkan langsung ya kripto ya BTC. Ini yang peluang sebelumnya masih ada catatannya. Ternyata kita TP ya. Bentar ini. Nah, udah ada ya SL-nya. Oke, saya habis ini bikin kotak-kotak dulu teman-teman ya untuk menandai ya. Nah, saya pakai garis dulu. Ini saya geser ke sini. Toleransinya silahkan teman-teman tentukan ya. Yang penting masih di area high sebelumnya. Nah, kemudian untuk TP-nya, nah, saya akan gunakan ini level 1618 Fibonacci. Oke, kemudian saya akan gunakan ini ya, garis-garis hijau dan merah supaya lebih jelas. Nanti saya akan kirimkan juga ya di grup teman-teman. Ini bisa 1:2 nih teman-teman. Kalau memang harganya masih kuat turun, bahkan sampai ke level 1618 nih bisa, nah dapat nih 1:2 ini dapat ya. Seperti itu trading plan untuk BTC USD. Saya akan capture dulu, kemudian saya akan kirimkan ke ini di grup ya. Kok ngode tim trading aja ini? Oh iya, lupa saya. Mau ambil jauh, ya itu dia. Maksudnya teman-teman yang memang siap dengan resikonya, ya ini kalau pakai lot terkecil tuh sekitar $11. Kalau emang siap silahkan diambil, nggak apa-apa. Ya, saya pakai 0,02 nih. Jadi kalau memang teman-teman ready dengan resikonya $11 atau $22, ya monggo diambil. Menurut saya ini satu acuan yang paling jelas kelihatan. Yang mana kalau sampai high ini apa ya ditembus ya sudah, berarti memang koreksinya belum selesai. Ya, saya masih akan menilai ini sebagai sebuah potensi koreksi. Nah, ini kan dia baru sampai level 236. Kalau sampai kena SL ya sudah, berarti kemungkinan dia akan ya ke 382 atau ke 50 bahkan ke 618 dulu. Setelah itu dia berpotensi lanjut turun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk BTC USD. Oke ya, untuk market BTC USD trading play-nya seperti itu. Semoga jelas. Silahkan yang mau follow, dipertimbangkan lagi kesiapan resikonya. Berikutnya ada indeks ya, sepasang indeks US 100 dan US 500. Ya, ini sebenarnya simpel aja. Kalau saya lihat sebenarnya belum ada perubahan dari analisa kemarin teman-teman. Untuk US 500 ini meskipun kemarin PPI-nya ini cukup tinggi ya, yang artinya ada potensi meskipun 99% akan cut rate, tapi jumlah cut rate-nya ini yang sekarang menjadi tanda tanya, apakah memang 3 kali sampai akhir tahun atau 2 kali atau bahkan 1 kali. Ya kalau cuma sampai 1 kali aja atau ya 2 kali aja atau ekstrimnya 1 kali, mungkin dia akan turun ya. Cuman untuk menantikan itu kita mesti lihat data SEP atau SIP nanti bulan depan. Cukup lama ya. Sabar dulu. Tapi secara teknikal ini masih di kondisi uptrend meskipun uptrendnya ini sudah mulai capek, kelihatan capek ya. Nah ini selisih swing hack-nya ini kan kelihatan semakin rendah ya. Meskipun di sini juga ada kondisi nih. Levelnya hampir sama, dia turun, tapi ternyata momentum turunnya ini
cuman koreksi, dia naik lagi. Nah, dia turun kayak gini, naik tapi levelnya ini, nah ini hampir sama. Kemungkinan sih dia akan turun ya, kemungkinan akan turun. Cuman saya belum bisa memastikan apakah dia turunnya akan cukup jauh atau cuman ya sekedar koreksi kecil. Ya ini perlu kita tunggu dulu wait and see. Yang pasti kalau untuk US index ini saya menghindari ini ya, peluang sell. Saya tetap akan prefer peluang buy seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. US 500 seperti itu, singkat saja ya teman-teman ya. Kalau mau entry sekarang menurut saya belum cocok ya, belum bisa karena kalau melihat kondisi seperti ini level-level TP sebetulnya bukan level untuk entry buy, jadi better tunggu dulu kebentuk satu swing low yang pasti seperti ini. Nah ini baru teman-teman pertimbang untuk entry. Kalau kayak gini nih sekarang ini belum oke lah menurut saya untuk entry. US 100 ya, US 500 semoga bisa cukup jelas teman-teman. Nah, ini melanjutkan analisa kemarin. US 100, kemarin saya sempat cerita ya. Nah, ini pas rilis PPI, harga sempat drop. Tapi ternyata benar ya, market akan mengasesmen apa ya, bahasa Indonesia apa? Asesmen tuh menilai ulang, ya benar menilai ulang. Apakah benar nih PPI-nya segini, apakah benar nanti akan berdampak ke inflasi lebih jauh masa depan. Nah, makanya market sempat retrace dulu, dia naik dulu, tapi berujung ke sideways. Nah, ini jadi US 100 dia kondisinya masih sideways dan menurut saya belum cukup oke kalau kita mau ambil peluangnya saat ini. Ya, jadi wait and see dulu. Seperti itu teman-teman ya. Berarti tagihannya sudah lunas ya. Atau mau ada ditanyakan dulu, silahkan. Sangat tidak masalah ya. Monggo teman-teman. Itu tanggal berapa? Ini tanggal berapa tuh apanya? Kalau tanggal berapa ulang tahunnya Bos Ade? Oh, kirain cut rate ya. Kalau ulang tahunnya Bos Ade masih nanti tahun depan. Cut rate-nya itu tanggal 17 September. Bentar, kita cek bareng-bareng aja ya supaya valid. Ciri-ciri trader penuh tekanan ini gitu loh. Aduh. Nggak tertekan kok Bos Ade, santai saja. Next month nih, September, kita lihat tanggalnya. Oh, tanggal 18 dini hari ya. Ini nih, tanggal 18 dini hari nih. Jadi untuk informasi cut rate-nya ini tanggal masih bulan depan ya, masih 1 bulan lagi. Dan di sini memang belum tertera. Angkanya berapa ini masih kosong forecast-nya. Tetapi kita bisa pastikan, ya bukan 100% pasti sih, tapi bisa melihat kemungkinan besarnya. Ya, caranya dengan akses saja diketik CME Fed Watch Tool gitu. Nah, ini sudah muncul ya. Klik. Nah, paling atas sendiri nih, silahkan diklik lagi. Nah, terus kemudian di bagian ini ya, ada Fed Watch Tool ini, klik probability. Nah, diklik kayak gini, dia akan muncul. Nah, ini sudah muncul. Sorry. Sudah muncul angkanya ya, 92,8%. The Fed akan potong suku bunga dari yang sekarang di level 425 450 ke level 400 hingga 425. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ternyata datanya sudah berubah lagi, beda sama kemarin malam. Kemarin kita bisa melihat 3 kali potong suku bunga. Bulan September, kemudian bulan Oktober, dan kemarin di sini bulan Desember. Ternyata ini udah nggak lagi nih. Nih, cut rate-nya kapan? Januari. Jadi malam ini ya kita bareng-bareng update. Kemungkinan hanya akan ada 2 kali cut rate per malam ini. Data masih bisa berubah sehubungan dengan data-data ekonomi yang akan dirilis karena itu akan ngefek ke sini juga. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau ternyata sampai akhir tahun ternyata hanya 1 kali cut rate aja ya, USD index ini ya mungkin akan bullishnya terbatas. Bisa jadi akan ada potensi koreksi seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Untuk BTC kemungkinan turun sampai kapan? Ya, saya tidak bisa memastikan. Kita itu trader teman-teman ya, bukan dukun. Jadi caranya kita tahu sampai kapan harga akan turun ya kita harus update.
analisa teknikal seperti ini. Nah, jadi ya kita kembali, nah ini udah running profit. Nah, kita harus bisa menilai dan melihat tanda-tanda harga itu sudah lelah untuk turun. Nah, contohnya gimana ya? Kita sering bahas. Contoh nih, langsung saya ulangi lagi ya. Ketika dia membentuk suatu struktur seperti ini, di mana swing high, swing low-nya lebih rendah, berarti dia masih dalam posisi downtrend. Nah, ketika swing low yang terbentuk yang baru-baru ini sudah mulai tertahan di level yang sama, kemudian harga naik dan breakout high sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri momentum downtrend-nya sudah mulai habis. Ya, ciri-ciri. Ya, sampai sini kita belum selesai karena kita harus tahu juga apakah kenaikannya ini hanya untuk koreksi. Nah, kalau koreksi gimana ya? Kayak gini. Nah, naiknya ini cuma 3 gerakan. Nah, bahasa sederhananya 3 gerakan ya. 1, 2, 3 seperti ini. Nah, kalau dia sampai tertahan nggak mampu naik lebih tinggi, terus dia turun melebihi low sebelumnya, ya berarti naiknya ini hanya koreksi. Nah, itu. Jadi caranya untuk mengetahui naiknya sampai kapan bose, turunnya sampai kapan bose, ya kita harus update kondisi market. Ya, kita harus menguasai cara membaca pergerakan market dengan metode analisa teknikal. Kalau itu memang harus pakai technical analysis, ya. Kita melihat pergerakan chartnya. Nah, makanya teman-teman di sini ini yang memang pengen belajar ya mohon ya jangan sampai ketinggalan live trade-nya. Tiap hari kita ada live trade. Fasilitas gratis buat teman-teman ya silahkan dimanfaatkan. Silahkan bertanya ya. Saya dan Bos Ade dan King Nico pun juga pasti akan dengan senang hati menjelaskan ya. Sabtu ada nggak? Sabtu itu marketnya off kecuali kripto ya. Jadi saya, Bos Ade, King Nico dan teman-teman ya kami kasih kesempatan untuk recovery ya, istirahat dulu. Setiap hari kita ada live trade ya, siang, malam, ya cukup lumayan ya energinya. Jadi Sabtu Minggu biarkan kami untuk ini charging dulu ya, waktu buat keluarga seperti itu. Wah itu Bos Ana, thank you sudah memvalidasi family time ya. Apalagi saya ini baru ada ini barusan dapat momongan, dapat baby ya, harus ada waktu khusus memang untuk baby dan istri. Seperti itu. Tapi ya sometimes gini sih, sometimes kayak dulu pernah kita lakukan ya, kalau untuk Sabtu tuh lebih cenderung ke kayak webinar ya. Itu bisa, saya pernah membawakan webinar dari Sabtu. Selama teman-teman yang request banyak, kemudian memang antusias, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya, Bu Safin tanya, kalau BTC pasang SL Plus kalau udah running berapa? SL Plus itu sebenarnya ya kalau versi saya di kondisi-kondisi tertentu kayak gini nih sangat situasional. Kalau kayak gini nih, ini baru running seperti ini menurut saya jangan di SL Plus dulu. Karena apa? BTC ini kan cukup volatile teman-teman. Bisa aja sekarang dia turun sejauh ini. Habis ini dia naik lagi ke sini tuh sangat mungkin. Ya sangat mungkin, sehingga menurut saya kalau mau SL Plus tunggu dia breakout dari ini dulu, dari low. Atau ketika harga mulai tertahan di low sebelumnya. Nah, mulai tertahan kayak gini nih, boleh pasang SL Plus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau memang dia nggak mampu break dari low support terakhir ya, bener nih Bos Kiki nih. Nah, bisa jadi dia akan naik lagi. Nah, malah bentuk bener nih, malah bentuk double bottom. Bisa banget. Ya, sangat mungkin terjadi seperti itu. Ya, cuman jangan sekarang ya, sekarang belum kelihatan tanda-tandanya, harus sabar dulu ya. Nah itu, jadi ketika harga berhasil turun sampai ini boleh lah jadi target TP pertama, ini boleh nih low sebelumnya ya, secara rasio pun juga sudah dapat 1:1 ya, nanti boleh di TP atau boleh pasang SL Plus seperti ini. Nah semoga menjawab ya Bu Safin ya, tapi kalau baru sekarang kayak gini nih ya jangan dulu lah, ini belum running lumayan udah kena SL Plus duluan nanti. Seperti itu ya, sama-sama Bu Safin ya teman-teman, semoga cukup jelas. Pemain baru di BTC nggak apa-apa ya, sebenarnya saya tuh juga tidak lebih pandai, saya cuma lebih dulu terjun ya. Saya kadang juga heran ya, ada 1 atau 2 orang saya lupa di grup itu nge-like postingan saya, itu postingan tahun 2022 di grup ini, di grup NS. Saya pernah ini posting ditunjukkan profitmu tuh.
oh BTC itu running sekian ratus dolar tuh pernah ada yang nge-lag. Saya heran masih ada yang, jadi kan di notif Telegram saya kan ada itu ya, ada kalau ada orang nge-lag itu kan ada muncul ya. Saya heran, gila ini apa orang niat banget itu scroll sampai tahun 2023, 2022 masih ada yang nge-lag ya, nggak tahu iseng atau karena apa ya. Nah itu, jadi saya sebenarnya tidak lebih pandai dan teman-teman, cuman udah lebih dulu aja masuk ke kripto, masuk ke gold, dan ya ini pengalaman ini yang sekarang saya bagikan ke teman-teman seperti itu. Oke ya, malam hari ini saya kira cukup teman ya, sudah tuntas yang teman-teman request, peluang di BTC semoga bisa running profit dan berujung TP. Terus tadi USDJPY ada ambil peluang nggak ya Bu Sadi? Saya lupa tadi. Sempat di-share di grup ya. Ada. Kita coba, sudah running profit belum ya? Coba ya kita cek sekilas sebelum kita tutup deh. USDJPY. Ini, ini analisa kemarin ya, ini nggak Masih floating, saya masih floating. Karena peluangnya sell. Saya ada ngambil peluang sell, Bu Santo. Oh iya. Oke, masih floating ya, floatingnya floating tipis. Ya, floating tipis. Oke, nggak apa-apa ya, ditunggu aja. Semoga bisa sesuai analisa dan berakhir profit. Untuk goldnya, dia masih di range garis biru ya, sebenarnya belum apa ya. Kalau mau sell sekarang saya belum oke lah, belum valid. Ya ini kita pantau aja dulu ya untuk goldnya. Nanti kalau memang malam ada peluang, saya masih pantau, saya akan share peluangnya di grup. Ya, ada peluang ya, USDJPY dan BTC USD. Ini yang PP ya tersenyum nih. Kurang berapa ya? Bentar, saya cek punya saya dulu ya. PP itu, kurang dikit nih, ya nggak dikit sih. Masih 400 poin lagi TP. Ya, semoga yang PP yang ikut ambil peluang PP ini bisa TP. Ini punya saya kalau TP lumayan ya. Oke. Ya wis, gitu dulu teman-teman ya. Update-nya untuk malam hari ini. Semoga apa yang saya bagikan ya bareng sama Bu Sade malam hari ini menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan juga yang sudah kita ambil peluangnya bisa berakhir profit. Dari saya cukup sekian. Bu Sade ada tambahan? Cukup Mas Anton, kita jumpa lagi Senin lah. Ini kita hold beberapa posisi. Semoga hasilnya memuaskan. Siap. Oke teman-teman ya, kita jumpa lagi di sini. Kami berdua pamit undur diri. NS Trade Consistent Time. Moga-moga Jumat berkah nih. Sampai jumpa.